Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrifal Pelolo. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Maluku, Prodi Keperawatan Masohi. Di video ini saya akan menunjukkan cara menggunakan buku 3S, yaitu SDKI, SLKI, dan SIKI. Yang pertama SDKI, yaitu Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, SLKI Standar Luaran Keperawatan Indonesia, dan SIKI Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, yaitu standar diagnosa keperawatan. Kita buka di daftar isi, kita lihat di bagian definisinya, masuk di halaman 6, yaitu di bagian kategori diagnosa. Kita lihat bahwa diagnosa yang kita ambil itu masuk dalam kategori apa. Misalnya fisiologi, berarti ada beberapa, yaitu respirasi, sirkulasi, nutrisi cairan, dan eliminasi. Kalau misalkan dia masuk dalam kategori psikologi, berarti ada nyeri dan kenyamanan, integritas ego, pertumbuhan dan perkembangan. Kalau dia masuk dalam kategori perilaku, yaitu kebersihan diri, penyuluhan, dan pembelajaran. Misalnya kalau dia masuk dalam relasional, berarti ada interaksi sosial. Kalau masuk dalam kategori lingkungan, berarti ada keamanan dan proteksi. Diagnosa yang kita ambil yaitu nyeri akut di halaman 172, yaitu ada definisi, penyebab, gejala dan tanda mayor, ada data subjektif dan objektif. Di gejala tanda mayor ada data subjektif, yaitu mengeluh nyeri, objektif adalah tanpa meringis, bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, dan sulit tidur. Sedangkan di gejala tanda minor ada data subjektif, ada data objektif. Data subjektifnya tidak tersedia, data objektifnya tekanan darah meningkat, pola napas berubah, nafsu makan berubah, proses berpikir terganggu, menarik diri, berfokus pada diri sendiri, diaforsis. Ada kondisi klinis terkait dengan kondisi pembedahan, cedera traumatis, infeksi, sindrom standar luaran keperawatan Indonesia. Kita buka di daftar tautan SDKI SLKI halaman 174 tentang nyeri akut. Kita lihat bahwa di situ ada luaran utama, luaran tambahan. Di luaran utamanya itu ada tingkat nyeri, sedangkan luaran tambahan ada fungsi gastrointestinal, kontrol nyeri, mobilitas fisik, penyembuhan luka, perfusi miokard, perfusi perifer, pola tidur, status kenyamanan, dan tingkat. Di daftar luaran keperawatan bagian tingkat nyeri halaman 145, definisi, ekspektasi, menurun, kriteria hasil. Ada definisinya itu pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional. Sedangkan ekspektasi menurun, kriteria hasil, kemampuan menurun, aktivitas menurun 1, cukup menurun 2, sedang 3, cukup meningkat 4, meningkat 5, keluhan nyeri, meringis, sikap protektif, gelisah, kesulitan tidur meningkat 1, cukup meningkat 2, beda, sedang 3, cukup menurun 4, menurun 5. Dan keperawatan Indonesia kita buka di buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Setelah itu kita buka di bagian daftar tautan SDKI, SIKI. Kita lihat di bagian nyeri akut, yaitu halaman 484. Setelah itu kita buka di halaman 485, ada di situ tertera nyeri akut, intervensi utama, yaitu pemberian analgesik, manajemen nyeri. Intervensi pendukung ada aromaterapi, dukungan hipnosis diri, dukungan pengungkapan kebutuhan, edukasi efek samping obat, edukasi manajemen nyeri, edukasi proses penyakit, kompres dingin, kompres panas, konsultasi latihan pernapasan, dan lain-lain. Setelah kita buka di daftar tautan SDKI, SIKI tentang nyeri akut, yaitu intervensi utama, kita langsung buka di daftar tautan intervensi. Kita buka pada halaman 201, yaitu tentang manajemen nyeri. Di situ ada definisinya itu mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan. Di bagian tindakan ada observasi, ada identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, ada identifikasi skala nyeri, dan ada identifikasi respon nyeri nonverbal,
identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, ada monitor efek samping penggunaan analgetik. Yaitu ada terapeutik terbagi menjadi beberapa juga, ada berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, ada kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, ada fasilitas istirahat dan tidur, ada pertimbangan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Setelah itu kita buka pada halaman 202. Di situ ada edukasi, itu jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, anjurkan menggunakan analgetik secara tepat, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kolaborasi yaitu ada pemberian analgetik jika perlu, terakhir referensi, itu adalah tutorial cara menggunakan buku SDKI, SLKI, dan SIKI. Baik, terima kasih teman-teman sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.